Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihu bukratan wa asilah. Para salikin, sahabat saya, jamaah, khususnya para guru, para alim, para ulama, para habaib, saya izin untuk membaca dan mensyarahi kitab Minhajul Abidin. Semoga kita selalu mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pertama kali kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim wa ashabihi amma ba'd. Para salikin rahimahullah, hari ini kita melanjutkan dan ini masih kontemplasi dari Hujjatul Islam Syekh Imam Ghazali mengenai rencana mau nulis buku ini. Ini masih renungan-renungan yang mendalam sebelum membuat kaifiat template mengenai tata cara resep agar kita beribadah dengan Allah, kepada Allah itu dengan sebaik mungkin. Karena itu beliau masih kontemplasi. Karena itu saya lanjutkan. Wa qala muallif hadzal kitab wa nawabihima bi ulumuha fid-darain amin ya rabbal alamin. I'lamu ikhwani as'adakumullah wa iyya bi mardhatih. Beliau mengajak pada kita dengan doa semoga Allah membahagiakan kalian, artinya kita yang akan membaca buku ini, dan juga kepadaku wa iyaya bimardatihi, dengan ridha Allah. Jadi beliau akan menulis ini sedang merenungkan dan diawali dengan doa diri beliau yang akan menulis dan kita yang akan membaca ini, semoga mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Renungan pertama yang beliau sampaikan apa? Annal ibadata thamratul ilmi wa faidatul umri wa haslul abid. Annal ibadah, sesungguhnya ibadah itu thamratul ilmi, buah dari ilmu. Jadi resiprokal. Kalau berilmu tidak diamalkan, itu kemarin di dalam kitab Ayyuhal Walad kita disiksa lebih dulu ya. Karena apa? Karena kita itu adalah lebih mengetahui. Fa'alimun bihi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abdadal awsat. Karena itu bagi yang berilmu, tidak mengamalkan. Tapi sebaliknya bagi orang yang beramal tidak berilmu, itu seperti halnya orang yang tidak tahu arah kemana tujuan. Sesungguhnya kita itu ada diciptakan. Ibadah adalah dikatakan thamrul umur wa faidatul umur wa haslul abdi, itu artinya adalah faedah yang paling
inti dari umur manusia itu ya ibadah. Ya. Karena tidak ada satupun yang kita inginkan selain hasil dari ibadah itu. Karena makosidnya manusia itu diciptakan juga untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau ada orang mengisi hidupnya tidak dalam rangka memetik hasil ibadahnya dan tidak mengamalkan ibadah sesuai dengan makosid diciptakan manusia oleh Allah, yaitu ibadah, maka ya manusia itu telah menyimpang dari tujuan aslinya. Karena itu disebutkan wa fa'idatul umur tadi, ya, wa haslul abid, hasilnya umur itu adalah orang yang beribadah, ya. Wa fa'idatul umur, wa haslul abdi aqwa'i, dan begitu juga adalah hasil dari orang memetik hamba yang kuat. Di sini orang akan terpecah, apakah orang itu akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan yang ditanam, atau ia menanam tapi akhirnya tidak memetik. Tergantung pada apa? Tergantung pada aqwiyah, tergantung pada kuatnya ibadah kita. Dan kalau ibadah kita biasa, ya hasilnya biasa. Tapi kalau hasilnya itu besar, insya Allah kita menanamnya juga besar. Rata-rata manusia terlena dalam hal menanam. Yang menanamnya untuk bukan akhirat, yang menanam bukan ibadah, yang menanamnya adalah hubbud dunya. Padahal seharusnya manusia itu adalah Abdullah, hambanya Allah. Tapi kenyataannya manusia itu lebih banyak menjadi hambanya dunia. Karena hampir mayoritas dari hidup kita itu diisi dengan urusan dunia. 24 jam kita bisa mengintrospeksi berapa yang untuk ibadah untuk Allah, berapa kita akan tahu sendiri. Nah, karena wahajna abdul aqya, maka ibadah adalah wabid'atil auliya. Ibadah itu adalah barang yang sangat berharga bagi auliya, min auliyaillah, para wali Allah. Karena dia tidak mencari dunia. Dunia itu buat orang aulia itu tajrid, dia akan diberi sesuai dengan qadarnya, dan dia tidak membabi buta, maaf, seperti kita. Resah, tidak dapat pangkat, tidak naik pangkat, gajinya pas-pasan, resah. Terus otak hati kita itu dikocok dengan urusan dunia, urusan harta, urusan kekayaan, urusan pangkat, urusan kompetisi. Ini kenyataan manusia. Beda dengan wali, wabid'atul auliya. Ini yang saya cari, kata aulia. Ini yang paling saya suka, ibadah. Hidup saya memang la tahzan, saya nggak pernah takut. Allah itulah yang menjadi hasbunallah wa wakil, nggak pernah takut kepada seseorang. Nah, wa tariqatul azkiya, jalan orang yang bertakwa, ya. Wa qismatul aizah, dan tujuan orang-orang yang mempunyai cita-cita. Manusia kadang-kadang nggak punya cita-cita, ya. Jalan aja, pagi, siang, sore jalan, tak tahu arah. Ada harta dipetik, ada kekayaan dipetik, tapi tidak tahu arahnya itu kemana. Tapi bagi orang yang tahu seperti ini, watoritul azkiyah wa qismatul a'izzah, maka ini orang diukur, hidup itu diukur.
Sehari saya zikir berapa kali? Saat mana saya bekerja untuk dunia? Saat mana saya harus berhenti, stop? Saya harus sholat, harus ibadah, harus zikir. Saat mana saya sholat malam itu diukur. Saat mana saya hari semalam saya harus zikir berapa kali sesuai dengan kaifiat thariqatul atqiyah tadi ya. Dan itu menjadi jalan orang yang bertakwa. Ini thariqahnya secara umum itu takwa. Instrumen untuk orang takwa, untuk akan thariqatul atqiyah, ya maaf dengan sekolah nama thariqah. Karena berthariqah ini adalah ada ukurannya. Kalau kita tidak berthariqah, ya sudah, kita nggak punya apa ya? Kalau pakai ilmu perusahaan itu targetnya nggak akan terpenuhi, nggak ada target. Ya, nature aja, alami jalan, nggak tahu arah, ya itu. Wa qismatul aizah, dan itu adalah bagiannya bagi orang yang terhormat. Ya, kalau kebalikannya ya tidak terhormat. Artinya kalau terlalu dunia ya kita tidak terhormat. Wa maqsadu dzawil himmah, dan mereka adalah yang mempunyai cita-cita. Wa syi'aru kiram, dan syiarnya orang-orang yang mendapatkan karomah. Jadi kalau kita itu amalnya sedang-sedang, ya karomahnya nggak ada. Padahal biasanya orang itu belajar ilmu spiritual, ilmu agama itu kadang-kala ada yang menginginkan karomah, ya biar dapat karomah. Padahal tujuan orang beribadah bukan karomah. Karomah itu hasil. Karomah itu adalah result, output, outcome dari apa yang kita lakukan. Al istiqomatu khairun min alfil karomah. Tapi kadang-kala manusia itu inginnya karomah, disegani di mana-mana, tapi nggak pernah mengikuti prosesnya. Ya, wa khirfatur rijal, dan inilah seseorang yang mulia. Tugas seseorang pilihan itu, ini saya ibadah. Ya, saya menyatakan mulai hari ini ibadah nomor 1, dunia nomor 2. Dunia tetap saya jalankan, tapi utamanya adalah ibadah. Itu namanya wa khirfatur rijal, seorang yang mempunyai kekuatan, tekad yang kuat, ibadah saya pilih. Kalau sudah seperti apa? Wahtiyaru ulil absar, dan ini pilihannya bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Ya, ada namanya ain, itu mata. Kali absar, basirah, itu mata hati. Manusia seringkali hanya punya mata, ain, ya, mata, melihat. Naik dikit nazar, naik sedikit basirah. Itu adalah hierarkis orang menggunakan mata hati, ya, dan sesuatu yang paling dalam itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini renungan pertama Imam Ghazali sebelum menulis ini. Inti ibadah tadi itu ada berapa tadi? Ada 6 ya, 6 kriteria utama. Nah, dengan demikian ini harus dijalankan Bapak Ibu sekalian, kita semua ya tanpa kecuali. Mengapa? Wahya sabilu sa'adin wa minhal jannah. Wahya dan hal-hal tadi ya yang kita sebutkan tadi, sabilu sa'adah, itu jalan kebahagiaan. Wa minhal jannah, dan diantaranya adalah akan mendapatkan surga. Nah, kalau kita nggak pernah punya rasa tadi, ya, oh umur saya bagaimana, saya orang menjadi pilihan, saya ingin terhormat, ya, dan sebagainya, dan saya mengikuti para wali, ya, gimana kita mau masuk surga? Jangan-jangan baunya surga saja kita nggak dapat. Yang ada baunya dunia. Padahal dunia itu kalau menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Jifah, dunia itu bangkai.
kasar ya beliau, tapi memang kenyataannya itu. Bangkai dicari itu kita pada umumnya. Nah, mengapa ini bersumber pada qaulullah ta'ala wa anna rabbukum fa'budu. Saya ini adalah Tuhanmu, Rabbmu, maka sembahlah saya, ibadahlah kepada saya. Loh, kamu itu saya ciptakan untuk ibadah saya. Begitu saya ciptakan kok kamu lari dengan saya? Ini kalau kebanyakan manusia ini ya, lupa pada bosnya. Dikasih kesempatan oleh bosnya, lari nyaingi bosnya. Nah, saya kalahkan bos saya. Ini sama saja, saya kalahkan Tuhan. Saya nggak mau ikut Tuhan. Nah, ini kan bagian dari mengingkari dari ciptaan. Namanya Rabb, ya secara umum artinya adalah orang menyebutnya Rabb, Allah, Tuhan. Tapi makna hakiki Rabb itu adalah sang pencipta, sang penentu, sang pembuat, sang pemberi, sang penguasa. Lalu kalau sang penguasa itu yang menciptakan kita abaikan, bagaimana yang terjadi ya? Bagaimana posisi kita di hadapan Allah? Nah, tanpa itulah Allah di dalam Al-Anbiya mengatakan, saya ini Rabbukum, ana Rabbukum, fa'budun, sembahlah saya. Bukankah aku ciptakan kamu untuk liya'budun? Kok sekarang kamu itu malah tidak mau beribadah dengan saya? Nah, kira-kira kan itu. Wa qala ta'ala inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Allah juga menyatakan di dalam surat Al-Insan, sesungguhnya ini adalah balasan untuk karena si A, si B, si C ini ahli ibadah. C, D, E, F, G, enggak. F, G, H sampai Z sama sekali enggak. Ya. Allah sudah tahu. Kalau sudah gitu, Allah apakan? Wa kana sa'yukum mashkura. Bagi orang yang beramal, dirinya itu, usahamu itu harus disyukuri, artinya diberi balas. Ini Bapak Ibu sekalian ya, betapa kontemplatifnya Imam Ghazali sebelum menulis ini. Para salikin, saya lanjutkan. Wa qallal muallif fi hadzal kitab tsumma inna nadharna fiha wa ta'ammalna tariqaha mimma badiha ila maqasidiha allati ya amani salikiha. Imam Ghazali kemudian merenung, inna nadharna, setelah saya memikirkan fiha, di dalam hidup, di dalam ibadah, di dalam penciptaan, wa atamma tariqah, dan kami merenungkan jalan permulaannya itu apa menuju maqasidah. Jadi orang itu mulai dari start sampai akhir itu harus diukur. Kita dari mana, mau kemana, taksonomi kita itu apa, siapa, kedudukan apa di hadapan Allah, dan hidup di dunia itu apa. Maka ini memulainya kitab ini. Jadi tentang merenungkan jalannya mulai dari ma ila maqasidiha, kemana kami menuju, allati hiya amani salikiha, tujuan tersebut adalah dambaan para penempuhnya. Artinya kita orang yang suluk kepada Allah, orang yang berjalan menuju Allah, menuju akhirat, itu harus direncanakan. Jadi mboten saged Bapak Ibu sekalian, termasuk diri saya. Saya nggak punya rencana apa-apa urusan akhirat, tidak boleh. Kita harus tingkatkan. Hari ini masuk sholat fardu ditambah sholat sunatnya. Tiada biasa sholat malam, ya berat, ya 2 rakaat saja. Lama-lama menjadi kebiasaan. Zikirnya sehari semalam,
Rasulullah aja istighfarnya 70 kali, kita kok nggak pernah? Ya minimal kita sama. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu namanya adalah mempersiapkan diri jalan menuju Allah. Kalau kita biasa saja, ya, maka kita tidak punya rasa empati, rasa konsernitas, rasa perhatian yang betul, konsistens kepedulian kita menuju akhirat. Maka dengan demikian kita akan rugi. Padahal dunia itu adalah manzilatun, dunia itu adalah mampir rombe, ya, wa dauliha, dan kororohnya itu nanti di akhirat. Yang sesungguhnya itu di akhirat. Lu anehnya orang itu terlena. Ya maaf, berkali-kali saya katakan, contohnya itu kita mau ke Surabaya, masuk di rest area nomor berapa ya, 92 katakan ya, malah bangun, ntar lagi kita tinggal. Nah gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Nah apa? Fa idza hiya tariqun wa arun sabilun sa'bun kathiratun aqabi syadidatul masyaqqati ba'idatul masafati azimatul afat. Kesimpulan dari Imam Ghazali, ternyata ibadah dan jalan perencanaan strategis ya jalan kepada Allah itu apa? Tariqun wa arrun sabilan, jalannya itu adalah sulit. Ya, wasabun kathirah, banyak tanjakannya. Wal aqabah, dan banyak ya, aqabah itu terjal ya. Banyak tanjakan yang terjal. Sadidul masyaqqah, sangat berat dan payah. Ya, ba'idul masafah, jaraknya jauh. Azimatul afat, dan besar sekali mara bahayanya. Jangan dianggap enteng hidup ini. Menuju akhirat jangan dienteng. Hidup toh nanti juga mati. Saya sudah yang penting ibadah kita absen kok, kayak kita di kantor 5 kali pakai fingerprint. Tapi kan tidak pernah kita itu merasakan nikmatnya mengabdi di masing-masing perusahaan kita. Yang kita tuntut itu mengabdinya atau gajinya. Coba kita introspeksi. Yang kita tuntut itu surganya atau kita mau menjalankan ibadahnya. Mayoritas adalah ingin surganya, tidak mau proses. Rata-rata pegawai sekarang itu mau gajinya, tidak mau kerjanya. Izin mohon maaf bagi teman-teman yang pegawai negeri, pegawai BUMN dan para profesional, rasanya itu ya. Dan mara bahayanya besar, godaannya benar besar. Kathiratul awaiq wal mawadul haqiqah mahalik wal maqati azizatul a'da wal qati'a izzata asya wal adba'in. Selain itu juga banyak perintangnya, penghancur dan pemutus yang nyata, berlimpah-limpah para musuhnya dan penjegal, wal qat'i, yang memutus kita. Oh jangan, ngapain ikut pengajian, ngapain ikut taklim, ngapain ikut suluk. Di sini nyari dunia itu enak. Oh ini bagian dari apa? Bagian dari penghancur dan pemutus yang nyata. Ngapain anaknya dipondokkan? Oh ini waduh, pondok tidak menjawab urusan dunia, nanti hidupnya susah loh. Memangnya yang mencari dan memberikan dunia ini orang-orang, bukankah yang menciptakan ya Allah, gitu ya. Dan dengan demikian sangat sedikit para teman sejati ya. Wa azizatul asya'in, orang seperti ini teman sejati yang diajak untuk beribadah itu sedikit. Rata-rata merotolin, rata-rata di tengah jalan nggak kuat,
malah menjadi penghalang. Dan wal atba'in itu juga qalilun, pengikut orang yang jalan menuju pada Allah itu adalah sedikit. Ya, kita lihat saja ya, mana orang yang ahli ibadah dengan ahli dunia itu banyak mana kita lihat ya. Itu betapa menunjukkan jalan menuju Allah, jalan menuju surga itu berat, dan karena itu berat tidak semuanya lulus. Wa hadza yajibu antakuna li'annaha tariqul jannah. Meskipun berat, wahakada, meskipun demikian, yajibu kita tetap jalan ya, takunu kehidupan kita, karena li'annaha tariqul jannah, karena ini jalan menuju surga. Kecuali jenengan buatan ingin masuk surga, ya udah kita jadi mursal jamaah saja. Anda jadi mursal mursal saja, udah nggak akan jadi apa. Itu gampang. Nah, mengapa ini seperti yang kami sampaikan di awal kemarin, sinopsisnya. Wa qala Rasulullah ala wa innal jannata khuffat bil makari wa innan nari khuffat bis syahwat. Ketahuilah sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan sesungguhnya neraka itu dikelilingi dengan hal yang menyenangkan. Kemarin ya sudah saya bahas. Orang ibadah akeh loh sing orang seneng itu. Lah apa sumpah itu? Senengane kok ngaji kolbu pagi hari. Apa iku? Ah, itu udah berat ya. Tapi kalau kita diajak jalan-jalan, itu ada bisyahwat, senengnya bukan main. Itulah surga, itu berat. Disebutkan juga ala wa innal jannata husnun birabwatin ala wa inna sisahlun bisahwat. Maka dengan demikian ketahuilah kesedihan sejujurnya itu kesedihan dengan sebab di tanah tinggi terjal tadi. Tetapi kalau neraka itu tanahnya datar ya, pengertiannya orang menuju surga itu memang berat, tapi untuk menuju neraka itu mudah. Bapak Ibu sekalian ya, kalau mau masuk neraka ya sekarang aja, minum-minuman sampai mabuk sampai meninggal, ya udah, itu sudah langsung neraka kan? Oke, ya Bapak sekalian, ini renungan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Ghazali. Demikian untuk sesi pertama. Semoga Allah meridhai dan memberkahi. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.